akan mencoba dulu men-share materinya. Sebentar. Bentar ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bu, sehat Bu. Iya, seger-seger semua ya, walaupun udah jam pelajaran terakhir nih. Muka-mukanya seger-seger semua. Seger, Masih Bu. seger. Bu. Tadi sebelum kita melakukan Google Meet kan saya sudah men-share untuk absensi ya di web CBT-nya, sudah saya lihat absensinya. Iya, nanti akan saya cek lagi di Google Meet ini siapa saja yang mengikuti. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Tolong ketua kelasnya Imam dipimpin doanya ya. Oke, baik. Mari sama-sama anak-anak sekalian, teman-teman, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah, Bu. Ya, terima kasih Imam untuk memimpin doanya. Ya, coba sekarang saya cek dulu kehadirannya. Siapa tahu udah absen di webnya, tapi ternyata di sini nggak hadir gitu ya. Eka, ada Eka? Hadir Bu, hadir. Oh, ada Ida. Camnya tolong dibuka ya nak ya. Saya mau absensi dulu. Oh iya, bentar Bu. Soalnya kan kayak minggu lalu cam pada ditutup, taunya tidur. Saya panggil-panggil nggak ada yang nyautin. Makanya ya, Ser, jangan tidur, Ser. Ser biasanya Bu, ya. Dari belakang Bu tadi. Oh gitu, ya. Alhamdulillah bisa kebuka ya. Satu lagi, Ya, Bu. coba Yaser ada Yaser. Aduh, Bu. Coba mukanya dipenuhin Yaser, soalnya setengah takut itu. Maskernya buka dong. Mukanya dipenuhin. Muka saya lebar, Bu. Oke, ternyata benar semuanya jujur, sudah absensi di CBT dan hadir semua di Google Meet ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, coba saya akan mereview pelajaran yang kemarin mengenai memahami bisnis retail. Nah, di sini ada yang masih ingat nggak sih teori tentang pengertian bisnis retail? Saya Bu, Ya, silakan. bisnis Bu Ade, retail ya? itu saya Bu, Oh, Bu Eka. ya. Bisnis retail itu kegiatan jual beli yang secara eceran Bu, dengan langsung ke konsumen yang paling akhir, dengan penjualannya luas, terus barangnya dijual banyak jenisnya Bu, terus pengelolaan manajemennya lebih profesional Bu. Ya, itu termasuk jenis retail apa ya, Eka ya? Kenapa Bu? Itu termasuk jenis retail apa itu? Retail modern itu Bu. Oh ya, retail modern. Contohnya bisa nggak? Contohnya itu kayak kita ke retail-retail yang besar tuh Bu, kayak misalnya Iya. Lotte gitu ya, itu kan harganya udah nggak bisa ditawar-tawar ya Bu ya. Iya, betul sekali. Nah, jadi kalau orang yang suka nawar, jangan deh pergi-pergi ke retail modern ya. Pagi aja Bu. Iya, betul. Nah, coba yang lainnya. Saya, Yaser, Bu. Ayah siapa itu? Bu, Ade ya? Iya, Pengertian saya Ade retail. Bu. Iya. Bisnis retail itu adalah salah satu cara pemasaran produk meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan untuk dijual kembali atau bisnis. Bu. Iya, bagus Ade. Terima kasih. Nah, untuk jenis-jenis retail kemarin sudah saya sampaikan ada 2. Yang pertama retail modern yang sudah disampaikan oleh Eka ya, benar. Dan yang kedua ada retail tradisional. Coba Yaser, masih ingat nggak retail tradisional? Masih, Bu. Ya, Apa retail itu? tradisional adalah kegiatan jual beli barang secara eceran langsung ke konsumen yang tempat penjualannya tidak terlalu luas. Barang yang dijual tidak terlalu banyak, sistem pengelolaan atau manajemennya masih sederhana, bisa nego Bu, atau tawar-menawar. Betul sekali. Nah, sekarang ya saya mau nanya nih, kamu kan udah ngerti pengertiannya. Nah, kamu tuh
pernah nggak ke pasar tradisional? Sering Bu, sering disuruh belanja. Sering. Sering disuruh belanja. Jadi udah tahu ya perbedaannya ya antara retail modern dan retail tradisional. Kalau retail modern tadi yang disebutkan oleh Eka tidak bisa ditawar. Kalau retail tradisional itu pasar tradisional masih bisa nego. Misalnya beli cabai dikasih harga 10.000 bisa ditawar udah 5.000 aja deh gitu. Itu gitu ya. Ibu saya itu. Oke. Oh, ya. Saya juga gitu sih kalau misalnya mau belanja nawar-nawar dulu. Kecuali di retail modern ya, malu kalau agak mau nawar gitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke teori yang sekarang, materi yang sekarang mengenai perilaku konsumen dalam bisnis retail. Nah, sebelum kita melihat pengertiannya, ada nggak sih dari kalian yang tahu perilaku konsumen itu apa sih? Nah, kalau kalian kan diposisikan sebagai konsumen, kalian tahu nggak pengertiannya apa? Perilaku konsumen. Coba dari Nur Haida. Ya, Bu. Perilaku konsumen apa menurut kamu aja, menurut pendapat kamu yang kamu ketahuin? Perilaku konsumen itu segala tindak tanduk konsumen, Bu, dalam berbelanja, dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi segala aktivitas konsumen, Bu. Iya, betul sekali. Jadi di sini proses ya, proses dari kegiatan melakukan pembelian. Oke, lanjut. Lanjut. Imam, tolong slide berikutnya. Ya, di sini ada KD-nya, kompetensi dasar yang akan kita pelajarin. Lalu ada tujuan pembelajarannya. Di sini peserta didik dapat menjelaskan perilaku konsumen dalam bisnis retail dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis perilaku konsumen dalam bisnis retail dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik mengevaluasi perilaku konsumen dalam bisnis retail dengan tepat. Yang keempat, dengan menganalisa materi tersebut, peserta didik dapat menyimpulkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perubahan perilaku konsumen dalam bisnis retail dengan benar dan bertanggung jawab. Slide berikutnya. Ini ada video pembelajaran, linknya sudah saya berikan di CBT ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian ada yang belum dipahamin bisa menonton tayangan di web. Ada linknya sudah saya share. Lanjut. Nah, ini ada materinya. Nah, ini akan kita pelajarin. Ada pengertian perilaku konsumen tadi sudah dijelaskan oleh Nur Haida ya. Terus ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis retail. Lalu ada jenis-jenis perilaku konsumen, ada proses pembentukan perilaku konsumen retail, dan yang terakhir adalah menarik dan mempertahankan pelanggan retail. Next. Nah, di sini ada memahami perilaku konsumen dalam bisnis retail. Tadi sudah disampaikan oleh Nur Haida bahwa perilaku konsumen itu adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan proses pembelian suatu barang atau jasa yang nantinya akan ujungnya itu adalah konsumen akan mengambil keputusan untuk melakukan pembelian. Jadi kalau misalnya kalian pergi ke toko retail atau ke pasar tradisional, mengamati ada ibu-ibu belanja atau anak-anak remaja belanja atau seusia kalian belanja, di situ banyak sekali macam-macam perilaku yang bisa kalian amatin gitu ya. Ada yang pertama melihat harganya terlebih dahulu, ada yang melihat kemasannya terlebih dahulu baru mereka membeli dan lain sebagainya. Next. Lanjut. Ya, ini adalah tadi perilaku konsumen pengertiannya. Nah, di sini ada gambar ilustrasi dari toko retail modern ya. Di sini perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Jadi yang sudah saya sampaikan, kalau misalnya kalian nih kalau ingin membeli sesuatu, apa sih yang kalian lihat terlebih dahulu untuk mengambil keputusan akhir untuk melakukan pembelian? Coba Sylvie. Oh, Sylvie mau ke toilet ya? Yaudah diganti dulu deh. Yuyun. Ya, Bu. Kenapa, Bu? Kalau kamu nih mau melakukan pembelian nih, kalau datang ke toko retail atau ke pasar, kamu melihat barangnya dari apanya dulu sebelum sebelum melakukan pembelian? Dari harganya, Bu. Oh, harganya dulu. Oh gitu. Iya, karena kan kalau misalnya di toko retail itu ada berbagai macam, misalnya susu ya, susu ada berbagai macam merek. Itu yang pertama dilihat harganya dulu ya.
baru ininya apa namanya mereknya gitu ya Yuyun ya. Nah, Iya, jadi Yuyun itu tipe karakter yang dia pertama melihat harganya dulu. Oke, baik lanjut. Nah, ini ada macam-macam apa namanya pengertian konsumen, perilaku konsumen menurut para ahli. Ini bisa kalian baca sendiri ya di materi yang sudah saya share juga dan ada di buku modul juga. Sudah saya tulis ada di sana. Lanjut. Lanjut aja lagi. Ini ada di modul jadi bisa kalian pelajarin lebih. Nah, di sini ada perilaku konsumen di Indonesia pada era pandemi. Nah, coba kalian pahami, kalian lihat di situ ada 5 perubahan kebiasaan masyarakat Indonesia selama pandemi COVID-19. Nah, ada nggak sih di gambar ini yang kalian rasakan ada di diri kalian yang mengalami perubahan? Ada Bu. Ada Bu. Coba Imam, ada nggak apa yang kamu rasakan? Ada Sek- perubahan perilaku yang berubah nggak? Iya Bu, orang jadi lebih suka jual beli online Bu. Terus Nah, kalau kamu sendiri gimana? kalau saya iya, jadi suka lebih santai di rumah beli jual beli online Bu. Bisa Nah, COD Bu sekarang Bu. oke, jadi tadinya belanja ke toko retail yang offline, jadi sekarang berganti kepada online ya, tinggal Iya Bu. modalnya tinggal handphone, klik langsung datang itu barangnya. Betul Bu. Gitu ya. Ada bahan makanan, ini biasa barang-barang yang dicari selama pandemi, yaitu bahan makanan yang tadinya agak sulit ya untuk dicari, yang orang-orang udah panik buying aja ya menghadapi apa namanya COVID-19 ini. Terus ada makanan olahan yang langsung jadi, yang tidak perlu diolah, yang ibaratnya resiko lebih tinggi kalau kita olah, tidak higienis tangannya dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini ada 5 perubahan kebiasaan masyarakat Indonesia selama pandemi ya secara spesifiknya. Yang pertama itu lebih sering belanja online. Nah, di sini siapa yang sering belanja online? Kebanyakan laki-laki apa perempuan nih yang sering belanja online? Kalau perempuan mah Saya Bu, saya kalau perempuan mah nggak covid aja ya, sering belanja online kayaknya gitu. Kalau laki-laki sih nggak belanja apalagi kalau online. ada Tangannya promo, Bu. gatel. Oh iya betul. Apalagi kalau free ongkir. Iya betul. Flash Terus sale Bu, ada flash sale Bu. iya di Iya, Bu, Shopee ya flash sale, Bu. biasanya ya. Iya Bu, kok tahu aja Iya. sih Bu. Kita juga suka Murah-murah belanja harganya. soalnya. Ya, yang pertama tadi itu sering belanja online, yang kedua jadi suka makanan sehat. Nah, banyak ya sekarang online shop yang di GoFood dan lain sebagainya sering menawarkan makanan-makanan sehat di situ karena peluang pasarnya ada di situ gitu. Nah, itu perubahan perilaku konsumen yang sudah terlihat di era pandemi yang sekarang gitu ya. Terus ada lagi yang ketiga tubuh. Jadi suka ngemil. Siapa yang di sini suka ngemil? Ayo kelihatan nih Saya pipi-pipi suka, Bu. gembil. Saya suka Bu. Suka Bu. Yaser suka Saya ngemil? hobi Eka ngemil. Makan snack Bu. hobi ngemil ya. Jadi soalnya kita kan stay at home, jadinya apa aja pengen dimakan ya gitu. Apalagi sebelum bulan puasa tentunya. Lalu ada lagi makan sering lebih banyak. Nah ini pasti karena kita apa ibaratnya di rumah Di rumah nggak ngapa-ngapain. Iya, pembelajaran selesai juga tengah hari ya, nggak sampai sore. Jadi selesai mengerjakan tugas, udah tetap aja makan. Kalau lapar makan. Mindsetnya yang penting sehat gitu ya. Ya, karena Iya, takut kena COVID ya. Jadi yang penting mindsetnya sehat, yang penting udah makan yang banyak aja, yang penting sehat gitu. Yang terakhir adalah ada tambah suka berbagi. Nah, di sini siapa yang sudah memiliki perubahan perilaku yang suka berbagi pada saat era pandemi ini? Saya Bu, saya berubah Bu. Ya, Silvi, boleh di-share pengalamannya sedikit? Selama COVID ini saya berubah Bu, jadi doyan makan Bu. Jadi berat badan saya nambah Bu. Ya Bu. Itu kayaknya curhat Iya. ya. Iya Bu. Jadi Ya. saya jadi besar nih Bu badan saya Bu. Gitu, nggak apa-apa. Yang penting sehat, makanan sehat yang harus yang harus dikonsumsi ya. Oke, kalau untuk yang tambah suka berbagi, ada yang mempunyai perubahan perilaku yang suka berbagi? Suiroh, Berbagi. Jumat gimana? berkah, Jumat berkah.
Iya, betul. Jadi ada tuh tetangga saya, dia selalu berbagi di Jumat Berkah. Dia Di Jumat Berkah. berkeliling panti asuhan, berkeliling di masjid-masjid, mengirimkan makanan-makanan Makan kan untuk Bu, makanan. ya Ya. betul Pak. Paling Tiap paling hari banyak sih Jumat untuk Nasi Bu, bungkus. nasi driver-driver bungkus. sih yang paling banyak ya, driver-driver Gojek dan lain sebagainya gitu. Iya, Bu, kalau saya sih melakukan hal yang kecil Iya, ya, misalnya heeh, saya lagi naik ojol ya, ojek iya, online gitu, mm, ya saya kasih tip lebih ke drivernya, ya itu. iya Bu Ade betul baik juga banget ya. Bu Ade ya. Heeh. Bukan makanan aja ya, kita bisa memberikan tips Iya, untuk orang kasih itu tip udah melakukan lebih. perilaku yang berbagi. Oke, baik, terima kasih untuk yang sudah menjawab. Lalu next. Nah, di sini coba kalian analisa perubahan perilaku konsumen Indonesia di era pandemi. Gambar apa yang bisa kalian tangkap di sini dari yang tadi sudah kalian sebutkan tadi di atas ya? Kesimpulannya bagaimana? Ada yang bisa menyimpulkan? Coba Hertiana. Ada Hertiana kok dari tadi diem aja. Ada Bu, Boleh. Iya, coba terlihat tidak gambarnya ya? ya terlihat Bu. Coba Jadi bisa. perubahan perilaku konsumen di Indonesia pada era pandemi ini, jadi kalau menurut saya memang sangat berubah Bu, terutama dari yang Ya. tadinya mereka perilakunya biasa bertatap muka ya Bu ya kalau belanja, misalkan di betul. pasar tradisional. Kalau di sini kan di Kotok memang masyarakatnya Bu tadi sampai sekarang juga kan memang pasarnya itu pasar kaget Bu ya. Jadi adanya satu Iya. minggu sekali tiap hari Jumat Bu. Gitu. Cuma Ya. ya gitu. Jadi dari mana-mana gitu Bu, dari Sukabumi, dari mana-mana mereka numplok di sini Bu gitu untuk pedagangnya Bu ya. Gitu. Cuman setelah iya. pandemi ini berkurang Bu. Jadi Oh iya. masyarakat jarang yang beli sekarang tuh karena mungkin itu tadi karena ada perubahan perilaku konsumen, jadi mereka belanja melalui online gitu shopping ya, ya. gitu Bu. Jadi kalau Oke, sekarang itu banyaknya seperti itu Bu. Memang jadi keluhan Bu dari pedagangnya, banyak yang gulung tikar juga banyak Bu, pedagang tradisionalnya seperti itu. Oh, iya. Oke, baik Hertiana, terima kasih atas jawabannya. Iya benar sekali ya, karena sekarang para konsumen itu takut untuk berinteraksi langsung kepada penjualnya, jadi mereka beralih semua konsumen itu melalui online shopping, apalagi sudah tergiur oleh diskon-diskon. Daerah pandemi ini kan banyak sekali ya, kayak orang obral gede-gedean bisa dibilang, banyak diskon di mana-mana. Nah itu yang bikin menarik perhatian konsumen, yang itu yang bisa disimpulkan dari gambar ini gitu ya. Nah next. Nah, dari semua perilaku yang tadi sudah dijabarkan, nah ada faktor-faktor juga yang mempengaruhi dari perilaku konsumen. Next. Nah, yang pertama ada faktor pribadi, itu yang datangnya dari diri sendiri, ya. Yang kedua ada faktor psikologi. Ini pilihan pembeli dari seseorang. Jadi kalian tuh bisa terpengaruh melakukan pembelian dari seseorang. Misalnya Imam ingin membeli handphone, dia udah punya keinginan handphone misalnya Samsung gitu ya. Ternyata dia melihat Yaser membeli handphone iPhone. Nah, Yaser menceritakan tentang handphone iPhone, ternyata Imam lebih tertarik dengan yang diceritakan oleh Yaser. Nah, itu adalah dari faktor psikologi. Ternyata si Imam lebih tertarik membeli handphone iPhone dibandingkan handphone Samsung yang tadinya awalnya dia ingin membeli. Itu dari faktor psikologis. Yang kedua, faktor kebudayaan ya. Di sini ada kebudayaan khas dari masing. Ya, Bu. Ya, kebudayaan dari khas masing-masing. Yang keempat, faktor sosial itu dari lingkungan sekitar, bisa dari keluarga ya, ini ya. Untuk melakukan pembelian biasanya kan kalian kalau ingin membeli sesuatu pasti nanya dulu, "Mah, ini bagus nggak sih, Mah? Boleh nggak sih beli ini?" Nah, itu adalah dari faktor sosial. Oke, next. Nah, di sini ada faktor yang pribadi tadi ya, sudah dijelaskan. Lanjut aja, Imam, sampai ke bawah. Ini hanya penjelasannya aja, lanjut. Nah, ini ada jenis-jenis konsumen.
ada dibagi menjadi dua, rasional dan irasional. Nah, kalian ini termasuk konsumen mana nih, rasional atau irasional? Kalau rasional itu membeli sesuai dengan kebutuhan. Kalau irasional membeli kalau ada diskon. Nah, siapa di sini yang doyan diskon, yang suka diskon? Itu berarti oh ya, Ser, berarti kamu Saya, Bu, termasuk suka diskon. Saya, Bu. semuanya kayaknya ya. Termasuk Saya, Bu. irasional. Tapi kalau misalnya kita lihat ke rasional, di sini perilaku yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum itu seperti kebutuhan yang dia prioritaskan dibandingkan dia melihat diskon gitu. Kalau diskon sekarang kan menggiurkan ya, beli 3 gratis 1, beli 2 gratis 1. Padahal sih sebenarnya udah di-markup duluan harganya seperti itu. Padahal kita juga nggak butuh dengan produk itu. Oke, lanjut. Ya, lanjut aja, ini sudah tadi disebutkan. Lanjut aja lagi. Nah, ini ada proses pembentukan perilaku konsumen. Lanjut. Nah, dalam perilaku konsumen, pembentukan juga proses pembentukan juga ada ya di sini. Jadi sebelum membeli, perilaku konsumen dilakukan berdasarkan suatu proses sebelum dan sesudah seorang konsumen melakukan proses pembelian suatu barang ataupun jasa. Jadi dia seperti tadi saya bilang, dia melihat harganya dulu kah, atau apa kebutuhannya dulu kah, atau lain sebagainya sebelum melakukan pembelian. Lanjut. Ya, di sini proses ya, kebutuhan, ada informasinya, evaluasi alternatif, putusan, baru terakhir evaluasi pasca pembelian. Lanjut aja, mempertahankan. Ya, langsung ke karakter pelanggan aja. Nah, kita masuk ke karakter pelanggan. Nah, di sini ada beberapa macam karakter pelanggan ya, ada 5. Nah, kalau menurut kalian nih, kalian masuk ke karakter pelanggan mana? Pelanggan seperti apa sih kita? Bisa nggak kalian menilai diri kalian sendiri? Apa masuk ke pelanggan diskon lagi? Iya, pelanggan diskon lagi kayaknya, Bu. Iya. Nah, kalau misalnya saya jelaskan secara singkat aja, kalau pelanggan potensial itu dia belum melakukan pembelian, tapi dia berpotensi untuk membeli itu barangnya. Kalau pelanggan baru, dia ini dia pelanggan yang melihat iklan, lalu lalu melakukan transaksi, jadi dia langsung membeli kalau pelanggan baru. Kalau pelanggan impulsif itu pelanggan yang membuat keputusan cepat tanpa berpikir panjang, udah dia melihat barang itu ya udah dia langsung membeli gitu tanpa berpikir harga dan lain sebagainya. Nah, pelanggan diskon dia lebih melihat diskonnya, lebih rinci, ini diskonnya berapa ya, kalau diskonnya nggak banyak saya nggak akan beli gitu, seperti itu. Kayak Yaser ya. Terus kalau pelanggan loyal di sini pelanggan yang ya. Kalau pelanggan loyal di sini dia setia ya, pelanggan yang setia. Biasanya kalau dia sudah setia, dia akan menceritakan kembali produk yang dia beli ke orang lain. Misalnya kayak si Yaser, dia 3 menit ya, lagi. Oke, siap. Kalau Yaser tadi misalnya dia setia menggunakan produk Apple, iPhone ya. Dia menceritakan keunggulan-unggulannya ke Imam tadi tentang keunggulan iPhone. Nah, di situ dia ibaratnya merekomendasikan Imam untuk membeli produk Apple juga. Nah, di situ adalah pelanggan loyal. Positifnya di situ dia bisa merekomendasikan produk yang dia beli. Oke, next aja sampai bawah. Ya, itu ada. Langsung ke bawah aja deh, Pak. Kayaknya Bapak Imam salah buka feed itu ya. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Langsung ke tugas aja, Pak. Nah, ini tunjuk kerja. Siswa menyimak tayang video dalam website e-learning sekolah CBT ya. Videonya sudah saya share di sana. Kalian bisa melihat, menyimak. Jangan males, jangan hanya YouTube vlog artis-artis aja yang dilihat. Nah, ini sekarang simak video pembelajarannya. Di situ kalian bisa memberikan argumentasi. Lanjut bawahnya, Imam. Nah, dari situ membuat kelompok, saya sudah bagi kelompoknya ya, dibagi menjadi 8 kelompok. Nah, di situ kalian bisa diskusikan oleh teman kalian, analisis tayangan video tersebut sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan. Kalau misalnya kalian lupa materinya, sudah ada videonya juga, linknya, materinya di situ. Terus setelah mengerjakan, siapkan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan. Jadi buat PT ya, Nak ya, untuk laporannya. Setelah kita mempresentasikan, baru kalian upload ke web CBT-nya. Di situ akan saya lakukan penilaian, jadi kalian bisa melihat nilai kalian langsung di situ.
Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup untuk mengenai tugasnya? Cukup, Bu. Udah. Cukup ya. Bu. Ya, jadi untuk kesimpulan materi ini, perilaku konsumen, jadi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan proses pembelian suatu barang atau jasa yang nantinya akan mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Oke, baik. Karena waktunya sudah habis, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat ya, kerjakan tugasnya agar nilainya baik, karena ini sudah di akhir-akhir semester. Jadi mohon diperhatikan absensinya juga ya anak-anak ya. Baik, Bu. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nimas atas paparannya. Silakan Bapak Ibu bagi ada